beberapa tempat yang baru aku datengin tuh ada makhluk yang bentuknya aneh kayak mau keluar dari ruangan gitu. Pupil matanya itu yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Gangguan itu kan datang itu kan langsung tuh apa namanya di tempat itu, meskipun nggak selalu deket gitu ya. Cuman dia ini nggak suka aja melotot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Apa kabarnya malam Jumat ini di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas soal hal-hal mistis di sekitar kita. Kali ini malam Jumat ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang pelukis hantu. Dan tema kita malam ini fenomena mistis sang lukis gaib. Mari kita sambut di studio kita Mas Galuh Mata Hantu, sang pelukis hantu. Selamat malam Mas Galuh. Malam Bang Oi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk penelusuran nggak nih? Kan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja nih kira-kira? Akhir-akhir ini lagi sibuk jalan-jalan. Aku lagi nyari tempat sebenarnya yang bagus untuk salah satu acara yang nanti bakal ada gitu di yang mau aku kerjain gitu, project bareng sama salah satu perusahaan gitu yang mau bikin biografi tentang pelukis mata hantu. Wah. Tapi kayaknya bakal tepatnya bakal di daerah Banten, kalau nggak di daerah Cilegon rencananya gitu. Berarti ini dibikin film atau dokumenter nih? Dokumenter. Konsepnya nanti? Konsepnya dokumenter. Wow, kita tungguin nih nanti hasilnya nih, kayaknya bagus nih. Mas Galuh kan masih suka mondar-mandir nih di podcast. Ada nggak sih kepikiran buat bikin podcast sendiri nih? Sebenarnya pengen banget bikin podcast sendiri, cuman banyak hal yang kayaknya harus tertunda karena kok jadi banyak banget gitu ya yang harus disiapkan, harus butuh waktu dan energi yang lebih gitu untuk memulai podcast sendiri gitu. Jadi kayaknya nanti dulu deh gitu kalau buat bikin podcast loh. Masih banyak project-project lain ya. Iya benar. Langsung nih Mas Galuh masuk ke lukisan hantu nih. Oke, Mas aku Galuh bawa lagi kertas nih sambil ngelukis nih ya. sambil aku bikin. Mas Galuh kalau ngelukis begitu ada nggak sih yang disiapin gitu sebelum ngelukis? Atau Tentunya alat-alatnya? Atau... Tentunya ada Om. Salah satunya alat nih, ada kertas. Terkadang kanvas kan pakainya. Mediumnya bisa macam-macam. Bisa kertas, bisa kanvas, atau mungkin di tembok tempat itu gitu. Di lokasi misalnya ada space yang cukup kosong, mungkin pakai arang atau pokoknya pakai alat yang bisa digunakan untuk coret-coret, tentunya bisa gitu. Itu untuk melukis gitu. Cuman kalau untuk, kan ini Mas Galuh spesialisnya melukis hantu ya. Untuk kayak, nah hantunya ini nih, apakah harus ada alat-alat bantu yang lain kayak sesajen kah atau apa gitu? Paling yang aku bawa biasanya dupa, bunga gitu untuk saji gitu, untuk izin. Bakar dupa dulu, terus mungkin ngasih bunga gitu, tabur bunga di situ untuk menghormati lah. Dan ada beberapa hal yang aku harus siapin gitu untuk supaya acaranya nggak maksudnya lebih aman gitu. Tapi bener ada pengaruhnya gitu maksudnya? Ada pengaruhnya. Apakah pernah gitu kalau lupa atau gimana gitu? Maksudnya pernah nggak ngelakuin itu gitu? Kalau lupa nggak pernah ya Bang, karena posisinya kita harus selalu mengawali dengan hal itu dulu gitu. Kita harus lakukan itu dulu, baru aktivitasnya biasanya cari tahu dulu nih di lokasi itu sambil jalan, lihat ke sana sini. Atau mungkin kan kalau penelusuran harus ke beberapa titik dulu tuh buat ke tempat yang dibilang sakral kayak gitu, harus ke lokasi, duduk, ada mantra yang harus kubaca supaya yang ada di situ hadir. Baru gitu. aku lihat wujudnya,
aku tahu oh ternyata ada sosok ini, kemudian aku biasanya udah nginget nih di kepala, meskipun nanti dia nggak muncul lagi gitu, tapi aku udah ngingetin nih di kepala bentuknya seperti apa, baru aku bikin sketsanya. Kalau begitu Mas Galuh kan berarti terhitungnya seniman ya, berarti ya, lebih ke seni, Iya. melukis gitu. Itu kalau di aliran pelukis itu masuknya kemana tuh Mas? Apa abstrak atau gimana? Jenis karyanya surrealis. Kalau Mas Galuh ngelukis ini udah berapa banyak nih Mas kira-kira hasilnya? Kalau sketsa cukup banyak ini Bang. Kalau lukisan kanvas ada beberapa yang itu emang lukisan apa namanya, yang berbau sama hal mistis. Dan ada lukisan yang nggak sama sekali gitu. Mungkin cuman culture-nya aja yang aku lukis. Atau tentang apa ya, cerita yang ada di sekitaran itu baru aku lukisin di kanvas kayak gitu. Tapi apa benar ya kalau misalnya lukisan itu yang bernyawa gitu, kita sebenarnya mau beli lukisan biasa nih, tapi karena gambar orang atau gambar perempuan itu kebanyakan gitu, akhirnya jadi ada penunggunya gitu. Menurut Mas Galuh gimana tuh? Kalau makhluk itu sendiri kan sebenarnya mereka pengen mendiami satu tempat kan, dan dia pengen berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar itu dengan cara biasanya masuk ke medium-medium tertentu, terus dia kadang mengaku menjadi sosok yang ada di lukisan itu misalnya. Oh gitu. Tapi nggak semuanya ya, maksudnya ada beberapa makhluk itu yang memang dia apa namanya, menyukai cara-cara seperti itu untuk berkomunikasi sama orang yang ada di sekitar. Oh gitu. Biasanya ada di yang paling gampang dijadikan tempat medium mereka untuk tinggal itu lukisan, patung, foto, itu juga bisa. Nggak mesti ini, maksudnya nggak mesti harus lukisan gitu. Tapi mereka lebih suka itu ada jenis-jenis tertentu gitu kalau lukisan itu. Contohnya gimana Mas Galuh? Ada misalnya sosok tokoh yang dianggap sakral kayak gitu. Dan biasanya nggak selalu orang berpikir itu sosok yang ada di lukisan itu gitu. Kadang bukan sosok yang ada di lukisan itu, tapi emang itu tempatnya untuk mendiami untuk gitu. Untuk mereka tinggal lah atau mereka suka gitu. Cuman ada tertentu ya, maksudnya kayak lukisan misalnya Nyi Roro Kidul gitu. Ya itu udah paling banyak tuh maksudnya. Kalau lukisan itu fungsinya mereka tuh sebagai pintu buat si Ibu Ratu ini sendiri, bukan makhluk yang ada di sekitar itu terus mereka berani buat tinggal di satu lukisan itu. Berarti emang intinya mereka itu suka gitu ketika mereka ada lukisan baik itu berbau, apalagi yang berbau mistis ya, yang biasa aja didiamin gitu kan. Dan dengan ukuran-ukuran yang cukup besar gitu mereka lebih tertarik buat masuk ke mendiami situ. Iya, ke medium itu. Kalau Mas Galuh sendiri ngelukis ini dari kapan nih? Apakah pertamanya nih ngelukis dulu, apa baru habis itu baru bisa melihat hal-hal mistis, atau gimana nih urutannya nih? Kalau urutannya sebenarnya bareng. Oh bareng. Dari kecil aku emang udah kata orang tua aku emang udah ada bakat buat lukis gitu, coret-coret gitu, suka gambar di tembok waktu kecil gitu kan. Terus dan kebetulan dari kecil itu juga aku punya kelebihan, kata orang bisa lihat hal yang nggak bisa dilihat orang awam gitu, masih orang biasa gitu, normal. Nah dari beberapa hal itu orang tuaku sebenarnya takutnya karena yang aku lukis waktu masih kecil nih, ada beberapa lukisan yang di Jogja itu sebenarnya masih ada tuh di tempatku tinggal. Next mungkin aku bakal bawa deh itu. Aku ngelukisin yang dulu kata orang tuaku nih, aku cerita kalau itu teman atau orang-orang yang ada di sekitar yang aneh kayak gitu. Tapi orang biasa nggak bisa lihat gitu intinya. Iya. Karena waktu kita ngobrol di yang kemarin, aku sempat ceritakan kalau waktu kecil nih aku nggak bisa bedain mana yang orang, mana yang bukan gitu.
Karena umur saat itu umur berapa tuh Mas Galuh kira-kira? Mungkin umur 4 tahun kali ya. Aku masih ingat beberapa hal. Heeh. Gak semuanya, tapi beberapa part itu, beberapa potong itu aku masih ingat. Waktu aku masih kecil tuh kayak gimana masih ingat banget. Di ingatan itu beberapa halnya, salah satunya yang aku masih ingat, waktu pertama kali aku bisa jalan. Aku masih ingat. Oh gitu. Di mana apa yang aku pegang, terus malam kalau aku tidur diganggu siapa. Oh gitu. Aku masih ingat beberapa hal itu. Kayak kaki aku pernah digigit sama siapa, aku masih ingat. Kayak gitu. Tapi berarti orang tua sebenarnya nggak tahu Mas Galuh punya kelebihan ini, begitu tahu agak takut. Iya, gak takut. Ada yang dilakuin orang tua untuk, maksudnya ini biar anaknya nggak bisa lihat atau gimana, atau sengaja udah nggak apa-apa lah. Katanya sih, katanya memang dibawa ke itu kan orang yang bisa buat nutup. Oh. Cuman kayaknya nggak ini deh, nggak berfungsi. Nggak berfungsi ya, karena habis dari situ tetap aja bisa Tetap ngeliat aja, gitu. tetap aja. Memang sempat ini sih, sempat hilang beberapa waktu gitu. Terus apa namanya? Aku mulai sadar lagi waktu udah SMP kelas 3 gitu deh kayaknya. Waktu aku main bola, aku lihat ada kan di dekat sekolah itu ada lapangan bola yang cukup gede, sebelahnya makam gitu. Aku lihat ada ini kakek-kakek duduk di atas nisan itu. Duduk nih. Duduk tuh. Terus aku lihat nih, baru nengok sebentar doang, aku lihat lagi udah nggak ada. Tapi aku lihat emang agak lain sih, maksudnya agak kayaknya aku pernah lihat yang kayak gini-gini dulu. Oh. Dari situ mulai makin banyak lagi gitu, maksudnya makin sering aku lihat yang lewat atau yang manggil kayak gitu-gitulah. Berarti kalau diaplikasiin sekarang nih Mas Galuh ngelukis itu bener-bener tanpa bantuan goib ya, maksudnya apa? Berarti vision aja nih. Iya. Mungkin karena aku nggak tahu nih, dari kecil memang pada dasarnya ini terbuka karena apa namanya, memang seperti itu, atau memang dari kecil nih aku nggak sadar kalau ada yang sebenarnya ikut sama aku nih, Bang. Dari mana nih? Maksudnya ikut? Dari leluhur nih. Oh, dari leluhur. Dari leluhur ada yang ikut, aku nggak ngerti. Tapi waktu besar aku jadi beberapa kali berinteraksi sama yang katanya dia dulu dikasih perintah gitu sama yang buyut buat menjaga daerah rumah. Katanya seperti itu. Tapi saya boleh tanya nggak nih Mas Galuh? Maksudnya Mas Galuh kan selama ini kalau ngelukis hantu gitu, ataupun kita ngeliat lukisan hantu nih dari orang yang bisa ngelukis hantu, itu kebanyakan itu serem-serem gitu ya. Ada nggak yang biasa aja, atau emang yang tertangkap itu selalu seperti itu gitu? Menurut Mas Galuh gimana tuh? Ada yang biasa kayak manusia gitu, maksudnya kayak umum orang gitu duduk, atau dia lagi jalan kayak manusia normal gitu ada, Bang. Maksudnya nggak selalu bentuknya serem gitu, tapi ada yang aneh biasanya. Kayak gimana anehnya Mas Galuh? Mungkin tangannya ada yang kayak, maaf kita lihat kayak gimana ya, agak takut juga ngomongnya, takut salah gitu. Kayak misalnya kita lihat orang yang difabel atau mungkin cacat dari lahir gitu kan, kayaknya kita juga kadang lihatnya kok aneh gitu. Nah hampir ya sekitar 70% hampir mirip lah. Kayak gitu. Ada yang aneh, kayaknya normal, cuman ada yang aneh nih gitu. Tapi selama pengalaman Mas Galuh nih ya untuk melukis hantu, ketika ada hantu nggak yang dilukis Mas Galuh ini, ketika dilukis tuh memang mau menyampaikan pesan atau sesuatu yang mau disampaikan gitu, ada pesannya, atau justru berinteraksi lah sama Mas Galuh gitu? Justru itu, Bang, kalau ada orang yang misalnya dia merasa bahwa aku kok kayaknya keganggu nih gitu, terus dia ada teman misalnya atau beberapa orang yang dia ngerasa kayak keganggu gitu nih, hubungi nih, minta tolong buat coba aku di ini ada nggak, kalau misalnya ada aku bilang ada, kalau enggak ya
oh nggak cuma perasaanmu doang, mungkin kamu diikutin cuman di sosial media bukan di maksudnya bukan makhluk halus gitu. Nah kalau misalnya memang benar dia ada makhluk yang ngikutin orang ini, aku lukis, dan itu salah satu caranya buat aku komunikasi sama si makhluk ini. Apa kira-kira contoh apa yang disampaikan gitu? Ada nggak pernah sesuatu salah satu deh gitu maksudnya? Ya kan mereka itu suka sama orang atau nggak suka sama orang yang mereka lihat itu kayak manusia, Bang. Jadi mereka nggak ada apa ya, nggak ada alasan tepat harus suka, dan nggak ada alasan yang apa ya jelas juga aku harus nggak suka. Jadi bebas, mereka mau suka nggak suka itu kayak gitu. Apa ya maksudnya, mereka sifatnya kayak gitu, Random aja gitu. random ya? aja. Tiba-tiba suka nih sama misalnya satu cewek nih suka sama Cowok. biasanya Ngikutin. diikutin terus kan, jadinya dia malam tidur ngerasa nggak nyenyak gitu. Atau ada yang ikutin karena mirip sama orang yang katanya pernah dia lihat, dia sukai, dia ikut lagi gitu. Ada yang ikut juga dia tujuannya mau minta tolong. Iya. Atau cuma sekedar ya ganggu aja gitu. Dia bosan di tempat itu, Iseng gitu ya. iya dia bosan di salah satu tempat itu, dia pengen ikut sama orang biar dia bisa Tempat baru. dibawa ke tempat baru. Ada juga yang kayak gitu. Ada banyak juga. Maksudnya alasannya rumit juga ya maksudnya. Macam-macam. Tapi ada Mas Galuh, kalau selama yang Mas Galuh lukis ini ada hantu yang nggak mau dilukis gitu, maksudnya marah lah dalam artian. Pernah nggak nemuin yang kayak gitu? Banyak. Oh gitu. Banyak. Kalau misalnya kira-kira aku udah ngerasa ini nggak mungkin dilanjut lagi, aku nggak bakal lanjut itu lukisannya. Terus aku ganti. Apa yang dirasa Mas Galuh saat itu? Maksudnya apakah jadi capek banget atau berat gitu untuk melanjutin, atau nggak enak perasaannya? Ya nggak cuman perasaan kan, gangguan itu kan datang tuh kan langsung tuh. Oh gitu. Langsung datang di apa namanya di tempat itu, meskipun nggak selalu deket gitu ya. Cuman jadi nggak suka aja melotot gitu. Oh gitu. Melotot, atau kalau yang masih aku rasa masih aman nih, masih ringan-ringan aku lanjut. Tapi kalau aku ngerasa oh ini kayaknya bakal ngerepotin diriku sendiri dan teman-teman, kayaknya aku sudahi gitu. Tapi yang paling dirasa sama Mas Galuh saat itu energi terkuras berarti ya, ketika dia nggak suka dilukis gitu, atau? Yang aku rasa pertama kali rasa itu pusing. Oh, lebih ke pusing. Lebih ke kayak pusing, terus aku lihat wujudnya itu datang melotot kayak gitu. Udah tuh baru mual. Kayak apa pengen muntah gitu. Tapi itu kan lebih ke dukanya ya kalau ngelukis hantu. Kalau sukanya tuh apa ya Mas Galuh ngelukis hantu itu bisa jadi seneng gitu? Sukanya apa ya? Kalau misalnya aku lukis sekitar 80 atau 90% sama, maksudnya dengan apa yang orang saksikan di situ. Terus kadang nggak sukanya yang aku lukis itu tragedinya sama misalnya dengan kejadian yang pernah terjadi di situ gitu. Oh, ceritanya sama. Ceritanya sama. Jadinya ada rasa kasihan, apa? Iba lah ya. Iba nggak enak sama, mungkin ini bener nggak seperti ini kayak gitu. Jadi rasanya gimana? Jadi seneng tapi jadi takut juga, sok tahu gitu. Tapi ada lah ya kepuasan batin kalau ngelukis, bisa ngelukis hantu kayak Mas Galuh gini. Maksudnya kalau orang ngelukis kan biasanya kebanyakan untuk kepuasan batin gitu. Iya. Kalau Mas Galuh memang ada kayak gitunya, perasaan itunya. Jelas Bang, jadi lebih mungkin dengan lukis ini kan sebenarnya kita itu nggak cuman berkomunikasi sama makhluk itu, tapi kita berkomunikasi sama diri sendiri tuh waktu ngelukis. Gitu. Kita jadi menyadari apa namanya yang kulakuin ini benar nggak sih gitu. Kadang selalu timbul kayak gitu waktu lagi tenang, diam sendiri, apa bikin sketsanya dulu, terus nyampur cat mungkin, terus dikuas. Jadi lebih tepatnya kayak orang bermeditasi gitu, Bang. Bisa nemuin diri sendiri gitu lah bisa intinya. nemuin diri sendiri.
Tapi selama ini memang yang Mas Galuh lukis ini, tadi Mas Galuh bilang 80% mirip ya sama yang orang-orang lihat di sekitar gitu ketika nemu ini seperti itu ya? Iya. Lebih kurangnya lebih ke 80% ya. Kalau yang 100% mirip itu biasanya kayak gitu nggak? Ada nggak yang terjadi seperti itu? Biasanya yang 100% itu yang memang wujudnya itu lain, maksudnya yang dibicarain sama orang-orang. Nggak kan yang sering dibicarain itu kan pocong, tuh perempuan kayak gitu. Terus mungkin apa ya, genderuwo atau apa gitu. Dilukis pasti orang, karena itu udah jadi bagian dari cerita umum, urban jadi legend lah. orang lihatnya ya mungkin bener gitu. Tapi ada satu waktu bikin sketsa atau bikin lukisan, sosoknya agak lain ya, agak beda gitu. Dan ternyata di tempat itu pernah ada yang lihat juga sosok itu. Itu sama persis. Sama biasanya. persis. Gitu. Itu rasanya jadi senang gitu kalau benar ada yang lihat juga sama gitu. Tapi kalau Mas Galuh berarti kan datengin tempat nih untuk melukis hantu nih. Kira-kira metodenya yang dipakai seperti itulah ya. Kalau orang kesurupan, apa bisa Mas Galuh ngelukis? Orang kesurupan? Iya, pernah nggak gitu? Pernah. Oh iya? Pernah, yang sketsa yang aku tinggal itu. Itu aku juga, aku bikin sketsanya kedua kalinya di tempat ini gitu. Tadinya sebelumnya aku pernah buat sketsanya itu karena yang keluarga yang kemasukan ini, dia penasaran kayak gimana sih yang ganggu gitu. Karena kan kalau dimunculkan gitu kan nggak bisa juga bang. Kita mau munculin gimana gitu, nggak ada caranya kecuali dia memang mau. Udah kita minta buat dia muncul gitu, dia mau nih mewujudin diri. Cuman kan katanya mereka juga punya resiko yang cukup lumayan kalau mereka mewujudkan dirinya kan, energinya harus besar gitu. Oh gitu, dari sisi merekanya, dari sisi dari sisi mereka juga sama. Makhluk gaibnya ya. Mas Galuh kalau lagi ngelukis gitu, ada nggak sih efek yang nggak enaknya buat Mas Galuh, kayak gangguan-gangguan mistis gitu? Iya, setelahnya. Setelah lukisan jadi apa? Lagi proses gitu atau gimana? Setelah lukisan jadi, pulang ke rumah itu aku agak sedikit was-was juga, karena takutnya kalau ke aku nggak mungkin ganggu, misalnya nggak ngeganggu ke aku secara langsung, bisa keluarga kan. Oh ganggunya. Iya. Itu agak orang rumah lah juga, ya. Orang rumah. Berarti... Kalau kita yang sering kan, atau aku yang udah sering, mungkin bisa ngeresponnya lebih cepet atau lebih mudah buat merespon kejadian itu. Kalau orang yang jarang lihat, tiba-tiba lihat kan masih kaget gitu. Iya. Bisa jadi trauma juga. Tapi Mas Galuh sendiri nggak pernah takut ya sama apa yang Mas Galuh lukis gitu? Apa malah dijadiin pajangan? Aku simpen sih, tapi kalau bagus aku pajang. Biasanya yang takut itu orang yang di rumah biasanya. Iya. Jangan dipajang dong gitu. Jangan dipajang, disimpan aja katanya. Mas Galuh selama ngelukis ini, kalau boleh tahu, ada nggak sih yang mau beli lukisan Mas Galuh? Ini kan bentuknya karya seni ya maksudnya. Ada nggak sih orang-orang yang suka gitu dengan lukisan hantu ini gitu? Ada, Bang. Dan itu banyak gitu, maksudnya lumayan orang-orang itu mengkoleksi lukisan seperti ini gitu. Iya, mereka simpan gitu. Entah itu maksudnya entah itu dipajang atau cuma ditaruh di album atau gimana. Tapi yang jelas mereka suka kok gitu. Dan menghargai akhirnya. Menghargai itu. Kan di luar banyak juga orang suka misalnya kayak gambar tengkorak atau gambar yang serem-serem kayak gitu kan. Apa bilangnya jenis seni rupa lubru gitu istilahnya. Cuman ada beberapa orang juga yang suka jenis karya dadaism namanya. Nah ada juga orang yang lebih suka sketsa atau lukisan dark gitu. Gitu. Ada penikmatnya sendiri. Tapi Mas Galuh sendiri kalau lukisan hantu ini
ada komunitasnya nggak? Nah itu sayangnya nggak ada. Nggak Tapi ada. berarti kan banyak maksudnya Mungkin orang-orang ada ya? kayak Mas Galuh. Iya maksudnya. Nggak ada, cuman aku nggak. Belum nemu. Belum nemu. Oh. Mas Galuh dari tadi ngelukis apa nih kalau boleh tahu nih? Ini kemarin kan waktu kita ngobrol nih di sini, Bang, aku ngobrol soal apa namanya, mau jalan-jalan ke stasiun gitu. Ya. Nah, terus atau di beberapa tempat yang baru aku datengin tuh. Nah, salah satunya yang aku ceritain tadi yang nggak selalu sama kayak diceritain orang itu kayak gini nih. Ada makhluk yang bentuknya aneh kayak gini. Sorry. Ini apa nih Mas Galuh? Boleh itu? Dia sebenarnya belum selesai itu. Dia sedang kayak mau keluar dari ruangan gitu. Bisa kelihatan kan ya? Jadi pupil matanya itu yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Oh, ini ya. Heeh. Ini kalau dibalik cerita makhluk ini Aku belum terlalu ini. belum terlalu ngorek-ngorek lagi, ngorek-ngorek. tapi yang terlihat kayak gini. Salah satunya yang unik kayak gitu-gitu. Waduh, ini serem juga ya tapi. Iya. Kalau berarti kalau ini Aku sambil apa lanjutin. lanjut lagi ya, nanti ada beberapa lagi deh yang apa yang kayak kita cerita yang apa unik bentuknya. Tapi bisa nggak sih kita ngelihat hasil lukisan Mas Galuh? Mas Galuh suka naruh di mana gitu? Sekarang kan banyak medsos gitu atau gimana? Aku lebih seringnya aku taruh di Instagram sih, Bang. Oh bisa. Oh, Sobat Kumis kalau mau lihat hasil-hasil lukisan Mas Galuh tuh ada di IG-nya ya. IG-nya apa Mas Galuh kalau boleh tahu? Sama namanya, Pelukis Mata Hantu. Pelukis Mata Hantu. Galuh Pelukis Mata Hantu Iya, ya. betul. Oh, coba dicek kali aja suka gitu dengan karya-karya Mas Galuh. Lumayan ya. Main buat nakut-nakutin bocah. Tapi Mas Galuh, lukisan-lukisan yang Mas Galuh buat ini berarti kan jadinya barang mistis ya? Atau cuman jadi karya seni aja? Kalau menurut Mas Galuh tuh kayak gimana? Ada yang jadi barang mistis yang sifatnya lukisan superior, maksudnya lebih ke lukisan konvensional gitu. Yang misalnya aku lukis Ibu Ratu, atau Nyi Blorong, Prabu Siliwangi misalnya. Itu kan jadi lukisan yang mistis gitu. Nah, tapi ada juga yang ya cuman sekedar koleksi gitu. Atau cuman sekedar aku have fun bikin lukisan aja. Oh gitu. Ada beberapa hal sebenarnya Bang yang mungkin next bisa kali ya waktu kita podcast ku bawa ke sini. Jadi aku lagi ada project juga lukis dan niatnya kayak bakal pameran nih nanti. Aku lagi nyiapin beberapa lukisan untuk tujuannya untuk pameran. Tapi lukisan itu dari bukan cuma dari cerita tapi dari temuan yang kita cari bareng-bareng nih. Itu salah satunya biasanya tentang figur misalnya tokoh gitu kayak yang baru aku kerjain. Aku lagi bikin lukisan tentang Sisingamangaraja. Oh pahlawan malah. Lagi bikin dan ada beberapa figur gitu yang aku lagi kerjakan. Kan biasanya orang melukiskan sosok misalnya Prabu Siliwangi kan sangar apa gahar gitu. Iya berewokan gitu. Nah, justru aku pengen melukis dari sudut pandang yang lain gitu. Berarti dari sudut pandang apa nih Mas Galuh? Dari sudut pandang mata hantu. Oh gitu. Next bakal aku pamerin dan udah ada agendanya sebenarnya, Bang. Jadi belum aku posting. Oh, ke Instagram belum. Nanti mau dibikin pameran sekalian, eksibisionis gitu lah maksudnya. Iya. Kira-kira tahun ini nih Mas Galuh? Kayaknya akhir tahun ini deh, insyaallah. Tahun ini. Iya. Mas Galuh. Siap. Kalau ada orang tertarik nih mau jadi kayak Mas Galuh gitu ngelukis hantu. Tapi kayaknya dia nggak punya kelebihan gitu. Apakah bisa gitu? Kelebihan apa? Ya maksudnya nggak bisa ngelihat makhluk gaib gitu maksudnya. Lebih ke orang biasa tapi dia suka nih lukisan-lukisan begini. Bisa nggak untuk ngelukis hantu dengan ritual-ritual seperti apa gitu? Kalau menurut Mas Galuh bisa nggak? Kalau dia punya basic dan
memang dia bisa lihat harusnya bisa ya, tapi kalau dia gak ada pengalaman untuk melihat atau beraktivitas dengan makhluk itu, jadinya kurang bisa melukis hantu. Siapapun bisa, anak kecil juga bisa kan melukis hantu gitu. Oh gitu. Cuman pastinya ada yang berbeda gitu, jadi terkesan ya dibuat-buat biasanya. Dan kayaknya energinya juga beda deh. Lukisan yang benar wujudnya itu ada, yang itu ada gitu, dan yang kita buat-buat sendiri gitu. Oh, kirain maksudnya Mas Galuh kan bisa ngelukis nih, dan kebanyakan orang kalau dari seni gitu terus bisa diajarin gitu ke orang awam apalagi gitu kan, Ali aja ada yang suka gitu, lebih tertarik, tapi ya ternyata emang harus punya kelebihan dulu ya. Iya, kalau teknis menggambarnya pasti bisa, semua orang yang punya basic bisa melukis atau bisa menggambar pasti bisa gitu, untuk membuat sketsa atau lukisan hantu. Cuman kalau lebih apa ya, maksudnya lebih bagusnya memang dia harus punya kelebihan lain yang bisa melihat mereka atau aktivitas makhluk itu. Ya, oke. Berarti kalau boleh saran nih sama sobat-sobat kumis di rumah, ada saran nggak buat sobat-sobat kumis di rumah untuk ya kalau tertarik gitu dengan lukisan ini, mau menikmati atau gimana gitu? Mungkin kalau tertarik atau pengen menikmati nanti pasti aku update di Instagram Bang untuk exhibitionnya di tanggal berapa, bulan apa, pasti segera deh aku update gitu. Oh gitu. Dan tuh ada beberapa karya, nggak cuma 1-2, ada beberapa lukisan, mungkin bisa dinikmatin dan bisa dipelajari lukisannya ini tentang apa dan bagaimana prosesnya kayak gitu. Itu nanti yang di exhibition itu Mas Galuh doang atau ada dari lukisan yang lain gitu, orang-orang lain? Kayaknya aku lebih tepatnya dibilang mini exhibition di satu galeri gitu. Berarti Mas Galuh aja nih, karya Mas Galuh. Iya. Oh. Ya mudah-mudahan acaranya lancar ya Mas Galuh nanti. Amin. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Galuh sang pelukis hantu. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Mas Galuh udah mampir di Kumis. Siap, sama-sama Bang. Sehat selalu ya. Amin. Terus update tentang Kumis di Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Lain Transvision. Karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Salam.